Selamat siang Ibu Ria, apa kabarnya hari ini Bu? Apakah Ibu Ria mempunyai waktu luang hari ini Bu untuk saya? Selamat siang juga Ibu Ara. Alhamdulillah Bu Ara, hari ini saya punya waktu luang, kebetulan lagi belajar agama. Nah, kira-kira apa sih tujuan, kita ketemu hari ini Bu Ara? Sepertinya ada hal yang perlu nih. Iya Ibu, mohon maaf Bu mengganggu waktu Ibu sebelumnya. Mhm. Saya ini punya masalah Bu, rasanya kalau dipendam sendiri itu sulit sekali, jadi saya butuh seseorang untuk bercerita masalah yang sedang saya hadapi Bu. Kemudian saya ingin bercerita dengan Ibu nih, dengan harapan Ibu bisa membantu saya, Kak. Oke, dengan senang hati Bu Ara. Kira-kira apa sih yang bisa saya bantu Bu Ara? Bisa sedikit menceritakan ke saya? Begini Bu, Mhm. sebenarnya saya ini hanya ingin mendapatkan solusi Bu dari pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, begitu Bu. Oh, masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan, apa yang sedang Ibu rasakan? Mungkin insya Allah saya bisa bantu Bu. Begini Bu, kita ini kan sedang dalam masa supervisi kelas ya Bu ya. Ya, benar. Ibu ingat atau tidak Bu, beberapa hari yang lalu begitu pas jadwal saya disupervisi, Mhm. kemudian, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran Bu dari kepala sekolah. Oh, bagaimana bisa Bu Ibu mendapat teguran? Lalu, apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Eee, Kalau menurut saya sih sebenarnya Mhm. masalah ini tidak terlalu serius begitu Bu. Tidak serius, tidak serius bagaimana Bu, sehingga bisa membuat Ibu, merasa sedih seperti itu? Iya begini Bu, kepala sekolah itu mengkritik tentang proses mengajar saya di kelas. Mhm. Oh, tentang proses mengajar. Proses Nah, mengajar yang bagaimana tuh, Bu? Nah, apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau, kalau boleh tahu, apa alasannya Ibu sampai bisa dikritik, Bu? beliau itu Bu, Mhm. sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Saya itu tidak pakai buku teks Bu, begitu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu setelah kepala sekolah memberi respon kalau Ibu tidak memakai buku teks seperti itu, Bu? Nah, saya tuh sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya tuh mengajar menggunakan berbagai sumber, Bu. Bisa Ya. dari buku referensi perpustakaan, yang penting Mhm. mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya menyampaikan seperti itu tuh, beliau terlihat seperti tersinggung begitu, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Bu. Nah, Benar. selama ini apa yang Ibu gunakan di dalam proses belajar mengajar Ibu di kelas? Nah, seperti yang saya ceritakan kepada Bu Ria tadi, jadi Mhm. saya itu menggunakan berbagai sumber, Bu, dari buku di perpustakaan. Kemudian saya juga mengajak siswa untuk menonton video, Mhm. menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu, via Infocus begitu, Bu, proyektor. Oh, kalau boleh tahu, apa alasan Ibu bisa tidak menggunakan buku teks seperti itu, Bu? Menurut saya nih, Bu, ya, Mmm. sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa itu terlihat termotivasi, kan sudah mengacu pada kurikulum, Bu. Sebenarnya, Bu, ya, kalau saya lihat dari permasalahan Ibu nih, apa yang Ibu lakukan di kelas tuh sudah bagus ya, Bu, ya. Lalu Mmm, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda ya, Bu, dan belajarnya pun berbeda-beda, seperti itu, Bu.
Benar juga yang Ibu bilang ya. Kenapa Mhm. saya tidak kepikiran ke sana ya, Bu, ya? Memang selama ini terlihat ada beberapa siswa yang sebenarnya kurang maksimal, Bu, memang. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin ya, ini mungkin ya Bu ya, Mhm. harapan dari kepala sekolah kemarin itu adalah, Ibu itu supaya menggunakan sumber belajar yang utama yaitu mungkin sumber belajar buku teks seperti itu Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu, ya. Mhm. Baru terfikir oleh saya, Bu. Nah, setelah Ibu bercerita nih sekarang, bagaimana perasaan Ibu? Apakah sudah lebih kurang ataupun masih ada yang, apa ya, masih terasa sedih atau bagaimana nih Bu? Terus terang nih, Bu Ria, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, saya tuh jadi resah, makanya saya, memberanikan diri untuk bilang ke Bu Ria, saya mau bicara begitu. Saya nih di rumah kepikiran terus Bu Ria, masalah ini nih membuat kerjaan saya tuh jadi agak terbengkalai. Baik, Bu. Lalu, apa sih yang membuat Ibu masih merasa tidak nyaman selama ini sampai saat inilah, Bu, gitu? Sebetulnya ya Bu ya, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu saya tuh khawatir Bu, Ibu kepala Mhm. sekolah nanti menyampaikan kepada teman-teman lainnya di forum rapat. Saya malu Bu Ria. Jika saya dapat menyimpulkan ya, Bu Tiara ya, Ibu Tiara itu merasa tidak nyaman pada saat supervisi itu ya, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika kepala sekolah memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung, seperti itu, Bu, ya? Iya benar Bu, kira-kira menurut Ibu ya, saya ini nanti dipanggil kepala sekolah nggak ya Bu ya? Terus, nanti beliau tuh sampaikan di forum rapat nggak ya Bu ya, pada teman-teman? Kalau menurut saya, kepala sekolah itu kan orang yang bijaksana ya, Bu, ya. Dan untuk masalah seperti ini saya rasa Ibu bisa merefleksi lah serta mempersiapkan diri Ibu. Jika ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus siap menjelaskan masalahnya, apa yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Apakah hal ini yang benar-benar mengganggu pikiran Ibu? Benar sekali Bu Ria, risau rasanya. Padahal saya juga tahu kalau kepala sekolah kita tuh orangnya bijaksana. Hanya ini manusiawi ya Bu ya, kalau perasaan saya nih risau. Mungkin juga karena kemarin saya memberikan argumen kepada beliau begitu. Mudah-mudahan ya Bu Ria ya. Ya, mudah-mudahan ya, Bu, ya. Nah, dari untuk mengurangi nih rasa, risaunya Ibu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Saya tuh ada niat nih Bu Ria. Mmm, Saya ingin menemui beliau untuk membicarakan hal ini sebelum saya dipanggil. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya. baik, Bu. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Setelah nanti saya menemui rencana saya akan meminta maaf langsung kepada beliau. Kemudian Mhm. nanti akan saya sampaikan ketika proses belajar ke depannya, saya akan menggunakan buku teks. Kemudian nanti saya meminta saran lah dari kepala sekolah kita, kan beliau senior nih Mmm, dalam mengajar. Saya ingin bertanya bagaimana cara menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Begitu, Bu. baik, Bu. Lalu untuk ke depannya nih, bagaimana proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Nah itu, insya Allah ke depannya, setelah kejadian ini, Mmm. saya akan menggunakan buku teks lah, Bu, untuk sumber belajar utama anak-anak kita. Walaupun, sumber-sumber yang lain itu nanti akan tetap saya terapkan, Bu, tetap saya gunakan karena saya melihat siswa-siswa saya itu sudah merasa nyaman, Bu, dengan cara tersebut. Baik Bu, saya rasa langkah-langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu Ara. Apa yang Ibu rasakan sekarang nih Bu? Syukurlah Bu, alhamdulillah. Sekarang saya merasa lega Bu,
Karena jujur saya tuh takut, Bu, mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Mhm. Apalagi, sudah berurusan dengan atasan kita ya, Bu Ria, ya. Iya benar, heeh. Jadi, saya khawatir tadi sebelum berbicara dengan Ibu Ria tuh, saya khawatir takutnya saya salah langkah, Bu. Baiklah Bu, syukurlah ya Ibu ya, kalau Ibu setelah bercerita ke saya, Ibu, merasa lega. Nah, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi nih, ya kan, komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana yang Ibu sebutkan tadi itu? Nah, untuk itu, rencana saya dalam proses belajar Mhm, mengajar nanti, mhm. saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian tetap mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku teks pria. Oke, baik. Nah, lalu, selain dari rencana Ibu itu tadi ya, dukungan apa sih yang Ibu, butuhkan untuk melakukan, rencana dan komitmen Ibu tadi? Nah, itu juga masih dalam pikiran saya, tapi saya punya rencana nih, Bu. Mungkin Mhm, saya akan mencoba selain saya berbicara dengan Bu Ria hari ini, nanti mhm. saya mau berkomunikasi, Bu, sharing sama teman guru kita lainnya, Bu, ya. Mhm. Siapa tahu mereka punya pengalaman yang lebih dari saya dan nanti bisa dan jangan sampailah teman-teman juga mengalami hal yang sama seperti saya, Bu. Baik, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Bu, ya. Amin. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman seperti itu, Bu, ya. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Nah, Ibu Ara, baik sekali kesimpulan apa, bisakah Ibu memberi, kesimpulan dari rencana yang akan Ibu, lakukan tadi, seperti itu, Bu? Iya, Ibu. Nah, dari percakapan kita hari ini, Bu, saya Mhm, itu punya menyimpulkan ya, Bu, ya, bahwa, mhm, eee, sebaiknya dalam melakukan pembelajaran di kelas dan apalagi saat disupervisi, kita tuh sebaiknya memang tetaplah mematuhi peraturan yang ada dan tidak melupakan bahwa sumber-sumber yang memang utama itu harus tetap kita pakai, apalagi buku teks ya, Bu, penting rasanya. Kemudian, saya tidak boleh egois, Bu, saya tidak boleh egois, hanya saya memikirkan dengan video, kemudian, buku-buku perpustakaan saja anak-anak saya sudah bisa belajar dengan baik, mereka interaktif, tapi saya tidak boleh egois begitu. Dan sebaiknya saya juga mendengarkan pendapat, apalagi seseorang yang lebih senior, atasan saya benar. terutama, iya, seharus saya tetap indahkanlah apa yang beliau sarankan kepada saya, Ibu. Alhamdulillah dengan adanya perbincangan kita hari ini, saya lega, Bu Ria. Terima kasih banyak sudah mendengarkan keluh kesah saya, Ibu. Sekarang saya merasa sudah terjawab semuanya, Bu Ria. Iya, Alhamdulillah, baik sekali kesimpulan Ibu tadi ya. Alhamdulillah juga semua sudah terjawab ya, apa yang menjadi kerisauan dari hati Ibu, ya Bu Ara ya. iya benar, Ibu. Amin. Ibu, kira-kira, ini sudah di ujung sesi nih Bu ya. Heeh, Iya, kira-kira udah terjawab semua kan Bu, apa yang menjadi kegalauan hati Ibu ini? alhamdulillah sudah, Bu. Saya juga berharap ya, Ya, mhm. nanti, teman-teman tidak mengalami hal yang serupa seperti saya. Kemudian Amin. semoga nanti kita ke depannya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita semua ya, Bu Ria, ya. Amin Ibu Ara, amin. Amin. Ibu Ria terima kasih untuk hari ini. Sama-sama Ibu, Terima semoga kasih apa yang Ibu banyak, usahakan Ibu. berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Semoga kita sehat selalu ya, Bu, bahagia. Amin, terima Terima kasih kasih, Bu. Bu Ria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ria. Apa kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam Ibu Ara, kabar saya alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, Ibu Ria. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Ibu Ria ya. Amin. Amin. Nah, baik Ibu, ngomong-ngomong dalam pertemuan kali ini, apa yang akan kita bicarakan, Ibu? Ya nih Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu, yang mana telah meluangkan waktu untuk, apa ya, hadir sepenuhnya bersama saya untuk mendengarkan ya, keluh kesah saya, untuk bisa berbincang-bincang dan bisa berdiskusi, saling sharing tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini ya Bu ya. Iya. Nah Ibu, jadi topik yang ingin saya bahas di sini yaitu, mengenai sikap anak murid saya Bu di kelas 6B. Itu tapi hanya satu anak sih dari syukurnya. Anak itu namanya Rio Bu, dia itu cenderung, pendiam anaknya, Hmm. lamban dalam belajar karena dia pendiam itu Bu, terutama intinya itu dia tidak memiliki rasa percaya diri. Nah, karena dia tidak memiliki rasa percaya diri, dan akhirnya dia tidak bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Ketika di kelas itu dia hanya diam saja. Kalau nakal si Rio itu saya rasa tidak, Bu. Cuma dia benar-benar memang memiliki rasa percaya diri yang sangat kurang. Jadi di sini saya mau membicarakan permasalahan Rio inilah, Bu. Bagaimana dia bisa untuk lebih percaya diri dan lebih bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Ibu Ria ya. Ini masalah karakter anak ya, Bu ya. Anak Hmm, Ibu yang bernama Rio tadi ya, Bu ya. iya Nah, benar. seperti bagaimana Bu nih? Saya ingin bertanya kepada Ibu, Bu. Mhm. Bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri si Rio tadi, Bu? Kemudian rasa bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan guru terhadap Rio ya, Bu ya. Kemudian Ya. dalam percakapan kali ini nih, apa yang ingin Ibu capai tentang pola perilaku si Rio ini, Bu? Baik Bu Ara, jadi di sini saya sangat mengharapkan, murid saya tadi yang bernama Rio itu bisa seperti teman-teman yang lain, Bu, dan Iya. bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan oleh, saya, wali kelasnya, ataupun oleh bapak ibu guru yang masuk di kelasnya, seperti itu, Bu. Dan saya harap Rio itu bisa percaya diri di sekolah, karena di sini dia itu sudah kelas 6 ya, Bu, ya, tetapi, Iya, betul. sepertinya Rio ini, seperti anak TK kalau saya lihat. Seperti dia mau ke toilet, kemarin itu, Bu, karena dia tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi, akhirnya Rio itu, eee, malu untuk mengatakan izin kepada gurunya, kepada Masya Allah. saya ya. Iya. Akhirnya, Rio itu buang air kecil di dalam kelas, seperti itu, Bu. Nah, sedangkan kita ketahui anak-anak TK pun sudah dilatih untuk berani meminta izin ke toilet sendiri. Tetapi ini Rio di usia yang sekarang ini sudah kelas 6, dia hanya sekedar untuk meminta izin ke toilet tuh rasa percaya dirinya itu sangat kurang. Jadi, benar-benar saya ini ingin Rio ini seperti anak-anak yang lain, seperti teman yang lain, seperti itu, Bu. Masya Allah Ibu Ria Betul. ya. Kita sebagai guru, sebagai pendidik miris ya Ibu Ria melihat anak seperti Rio yang sudah kelas 6 tapi rasa percaya dirinya terlalu ini ya, kecil sekali ya, sampai-sampai ingin meminta izin ke Benar toilet saja dia malu ya Ibu Ria ya. benar, Ibu, heeh. Wah, ya agak berat nih tugas Ibu Ria sepertinya. Nah, kalau begitu nih, jika kita letakkan Rio ini pada level Mhm. 1 sampai 10 Ibu Ria, kira-kira Rio ini tadi, berada di level nomor berapa menurut Ibu Ria? Kalau menurut saya, Bu, Rio itu berada di level 6, Mmm. eee, karena Rio itu notabene-nya dia tidak nakal, Bu, tetapi hanya dia diam saja, ya kan, tapi dia hanya diam saja, seperti saya contohkan tadi, pada saat kita mengabsen saja, teman-teman yang lain mengangkat tangan atau menyatakan, "Saya Bu, hadir Bu." Tapi hanya untuk absen saja dan izin ke toilet itu, dia hanya
terdiam dan menunduk seperti itu, Bu. Seperti kita ketahui sekarang ya, Bu, ya, pembelajaran sekarang tuh kan memang menuntut siswa untuk lebih aktif, lebih, bisa berpendapat, berkelompok, kerjasama, melakukan, kemudian berdiskusi. Mhm. Nah, pada kegiatan-kegiatan ini di kelas itu Rio tuh sama sekali tidak bisa masuk ke dalam kegiatan ini karena ia tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi, seperti itu, Bu. Nah, karena rasa percaya dirinya itu akhirnya tugas-tugas yang diberikan saya, baik tugas kelompok maupun, tugas mandiri itu, rata-rata tidak dikerjakannya, yang mana membuat, nilai-nilai Rio itu, semuanya rata-rata bisa dikatakan, turunlah. Iya. Dan saya juga bertanya kepada guru-guru mata pelajarannya seperti guru agama dan guru olahraga, apakah, pemikiran saya tentang Rio ini sama halnya seperti, bapak ibu guru yang masuk di kelas saya, dan juga saya bertanya juga kepada guru kelas 5-nya yang lalu, apakah Rio dulunya seperti itu, apakah hanya di kelas 6 ini. Nah, setelah saya tanya ternyata memang Rio dari dulu dan dengan guru-guru yang lain itu, sama ya, memiliki rasa percaya dirinya itu tidak ada. Nah, jadi permasalahan ini bukan timbul dari saya saja, tetapi memang dari dirinya itu kurang rasa percaya diri yang mengakibatkan Rio itu tidak, bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, seperti itu, Bu. Oh, baik Ibu Ria. Artinya Mmm, Rio dari tahun yang lalu belum ada peningkatan begitu ya. Rasa mhm, percaya diri di kelas 6 itu belum meningkat dibanding kelas 5 astaga, yang Bu. lalu. Baik. Lalu, kemungkinan apa yang bisa Ibu Ria lakukan nih untuk meningkatkan Rio supaya bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya? Kemudian rasa percaya diri ini pasti berpengaruh nih Bu Ria terhadap Benar, pembelajarannya ya. Nah, tidak mhm. hanya diam dan mau bersosialisasi itu. Nah, apa yang akan Ibu Ria lakukan? Baik, Bu Ara. Kemungkinan yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan ya rasa percaya diri Rio ini, yang pertama, tentulah saya akan melakukan pendekatan dengan Rio. Coba saya dekati, apa sih permasalahannya sampai dia tidak percaya diri dan mengakibatkan dia malas dalam membuat tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua, saya akan mencari tahu, mencari informasi tentang Rio ini, yang pertama itu dari teman-temannya. Rio itu seperti apa pada saat jam istirahat ataupun pada saat pembelajaran dengan guru lain. Terus, informasi yang saya dapat dari temannya itu di pembelajaran lain bagaimana. Nah, yang ketiga, saya mencoba ya, Bu, ya, akan mengkomunikasikan dengan orang tuanya. Saya akan menggali informasi dari orang tuanya di rumah, Rio itu seperti apa kalau di rumah? Apakah memang anaknya seperti ini, ataupun bagaimana? Ataupun dia hanya tidak percaya diri di sekolah, Iya. sedangkan di rumah dia percaya diri, seperti itu. Jadi, pertama ke Rio-nya, kedua ke teman-temannya, dan yang ketiga, ke orang tuanya, seperti itu, Bu Ara. Iya, bagus sekali rencana yang akan Ibu Ria lakukan ya. Alhamdulillah selain bagus juga terarah. Kemudian Eee, nanti Ibu Ria itu selain dari Rio, Ibu Ria bertanya kepada orang tuanya, ke teman-temannya, artinya Ibu Ria benar-benar menggali diri Rio, apa yang terjadi kepada Rio ya, Ibu Ria ya. Iya, Lalu, menurut Ibu Ria, mhm. apakah ada hambatan yang nanti akan Ibu alami selama proses untuk meningkatkan rasa percaya diri si Rio ini, agar prestasinya juga meningkat begitu? Kira-kira Ibu Ria membayangkan nggak apa yang hambatan yang akan Ibu Ria lalui nanti? Baik Ibu, terkait hambatan pasti tentunya ada ya Bu ya, di setiap setiap persoalan tuh pasti ada hambatannya ya. Benar. Nah, hambatan yang saya alami terkait Rio ini yang pertama, karena rasa percaya dirinya Rio itu memang timbul dari dirinya sejak dulu Bu, kecuali kalau rasa percaya dirinya itu hilang di saat kelas 6 mungkin ada sesuatu gitu Bu ya. Tetapi ini memang, dari dulu dia udah, tidak memiliki rasa percaya dirinya itu. Nah, anaknya cenderung diam dan, tidak percaya dirinya itu memang dari dulu. Jadi, kita agak sulit merubah itu kalau memang itu memang udah dari wataknya atau memang udah dari pembawaannya, seperti itu. Itu hambatan yang pertama, ya kan, Bu, ya. Iya benar. Kemudian yang kedua, hambatan yang kedua itu dari teman-temannya.
karena, Rionya itu kan, maaf Bu ya, kemarin tuh kan, seperti saya ceritakan tadi pernah ya, mengalami buang air kecil di dalam kelasnya. Makanya, ia dibully oleh teman-temannya, karena dengan bulian itu akhirnya menambah down lah, menambah rasa percaya dirinya Rio itu hilang. Nah itulah yang, 2 itulah yang membuat hambatan bagi saya yang benar-benar berat, menurut saya seperti itu, Bu. Iya, Mhm, benar sekali Ibu Ria. Nah, selain diri Rio sudah tidak percaya diri, ditambah dengan rasa trauma dia dibully teman-temannya ya Bu Ria ya, benar, Bu. pasti membekas sekali di diri Rio. Tambahlah dia tak percaya diri. Benar Ibu, semakinlah rasa Rio tadi mau melihat teman-temannya dia mungkin tambah malu dia. Nah, menurut Ibu cara ya untuk mengatasi hambatan dari kurangnya motivasi di diri Rio itu, kemudian pembulian yang terjadi dari teman-temannya itu bagaimana menurut Ibu ya? Baik Bu, menurut saya, untuk mengatasi hambatan-hambatan yang saya sebutkan tadi, itu yang pertama, tentulah saya akan melakukan pendekatan dengan si Rio-nya itu Bu, ya kan. Iya Saya benar. akan terus memberi semangat untuk, Rio lebih, giat lagi belajar, dan belajar yang tekun, lebih percaya diri, dan saya akan meyakinkan Rio, bahwa itu di sekolah itu semua murid itu sama. Dan sama-sama diperlukan baik oleh guru. Jadi tidak ada murid yang dibeda-bedakan oleh guru. Nah, saya akan memberi semangat seperti itu, Bu, agar Rionya semakin, percaya diri ya kan, karena memang guru itu tidak ada pilih kasih patah sekarang ya, Bu, ya. Jadi, Iya antara Rio dan antara teman-temannya itu mendapat perlakuan yang sama. Nah, yang kedua, saya mungkin akan mem-briefing teman-temannya bahwa sesama teman itu tidak boleh saling membuli, bener kan, Bu, ya? iya Eee, benar. kita ibaratkan coba, posisi itu kita balikkan ke diri kita. Jika kita di posisi Rio bagaimana? Nah, intinya saya akan, yang pertama, saya akan menyemangati Rio dan yang kedua saya akan mem-briefing teman-temannya Rio untuk mengajak teman-teman Rio bersama-sama untuk memberi semangat kepada Rio untuk lebih agar Rio itu lebih, timbul rasa percaya dirinya dan lebih bertanggung jawab atas tugas-tugas. Nah, dan yang Mhm. ketiga, saya terus akan berkonsultasi atau berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru ya untuk memberikan semangat kepada Rio, terutama kepada Bapak Ibu guru yang masuk di kelas saya, seperti itu, Iya. Bu. Dan yang keempat, saya, akan selalu berkomunikasi dengan orang tua Rio. Bersama-sama saya memberi semangat kepada, Rio, orang tuanya dari rumah dan saya dari sekolah. Nah, apabila, langkah-langkah tadi atau hal-hal tadi yang sudah saya lakukan itu tidak berhasil, nantinya saya insya Allah akan berkonsultasilah atau, bercerita dengan kepala sekolah, gitu, Bu. Bagus sekali Ibu Ria. Mhm. Selain dari Rio, kemudian teman-teman Rio, orang tua, Ibu Ria juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Di sini Ibu Ria akan mengikut sertakan guru-guru Benar, Bu. olahraga ya dan agama ya Ibu Ria. Bagus sekali Ibu Ria. Nah, kemudian untuk keberhasilan Rio setelah Bu Ria melakukan semua ini kan tadi Bu Ria bilang Bu Ria mem apa apa ya, Bu Ria memberikan level Oh, Rio level itu ya, di level 6 ya. benar, Bu, Nah heeh. heeh, dan nanti sudah melakukan tindakan semua ini dari yang Ibu Ria akan lakukan, menurut Bu Ria, Rio itu nanti naik di peningkatan level berapa Ibu, menurut Ibu Ria? Baik, Bu, untuk keberhasilan ya, Bu, ya, tadi kan menurut saya tuh Rio itu berada di level 6 ya, karena dia tidak nakal seperti itu, Bu, ya. Iya, Insya Allah, bisa naik ke level 9, itu sudah sangat bagus menurut saya. Ke level 8 lah dulu, Bu, ya, itu sudah bagus menurut saya. Karena dilihat dari tadi kita tahu memang Rio itu anaknya tidak bandel, hanya benar-benar kita, meningkatkan rasa percaya dirinya saja. mhm, Dan saya berharap bisa ke level 8,
itu pun bersyukur-syukur bisa ke level 9 seperti itu, Bu. Iya, amin ya, Ibu Ria, Iya. kita berharap seperti itu ya, Bu. Alhamdulillah semoga juga Rio bisa sampai ke level 10 nih, Bu. Karena Amin. yang Ibu akan lakukan tadi maksimal sekali menurut saya. Ibu akan menggali mulai dari Rionya, teman-temannya, kemudian orang tuanya, dan kolaborasi antara rekan-rekan sejawat Ibu. Nah, kita tentunya sebagai pendidik sama-sama mempunyai harapan lah Ibu Ria, agar anak didik kita itu menjadi lebih baik lagi. Amin. Bukan hanya sebatas target kita ya, bahkan mungkin kita ingin melebihi lah target kita. Benar sekali, Bu. Iya, kemudian untuk rencana pelaksanaannya nih Bu Ria, kan tadi baik sekali rencana yang akan Ibu Ria lakukan, kemudian Ibu akan melakukannya nih kapan Bu Ria? Rencana itu insya Allah Bu, saya akan lakukan secepatnya Bu, mungkin dalam minggu ini. Mhm, Karena setelah saya lihat kejadian yang Rio itu buang air kecil di kelas tuh Bu, mhm. rasa percaya diri Rio tuh semakin berkurang karena teman-temannya itu, terus membuli Rio seperti itu Bu. Jadi insya Allah saya akan melakukan secepatnya dalam minggu ini dan Mhm, insya Allah juga saya membutuhkan waktu kurang lebih, 1 minggulah untuk saya melakukan, rencana aksi saya itu mulai dari memanggil Rio, briefing dengan teman-teman, berkomunikasi dengan, eee, rekan guru, dan juga berkomunikasi dengan orang tua, seperti itu, Bu. iya, benar sekali Ibu Ria, karena, ketika Ibu Ria menunda, kita khawatirkan Rionya nanti semakin menurun ya, rasa percaya dirinya setelah pembulian itu. Ya, Benar sekali, Bu. benar, memang artinya di sini lebih cepat Ibu Ria Lebih melakukan bagus. aksi, ya lebih bagus, benar. Nah, semoga berjalan dengan lancar, tapi, yang jadi pertanyaan Ibu Ria, apakah Ibu Ria nanti membutuhkan bantuan dari rekan atau pihak lainnya? Bener, Bu, selain, dari Rionya sendiri, Bu, ya, Mhm, teman-teman dan dari orang tuanya, saya juga membutuhkan bantuan nih, Bu, dari Bapak Ibu guru, yang terutama Bapak Ibu guru yang masuk di kelas, 6B, di kelas saya itu, Bu. Dan jika, hal itu belum berhasil, saya benar-benar membutuhkan bantuan kepala sekolah, karena memang mhm, jalan satu-satunya ya memang harus ke kepala sekolah seperti itu, Bu, ya. iya, Baik, itulah yang untuk membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan ini, begitu, Bu. iya, baiklah, tentunya nanti juga insyaallah kalau boleh saya juga mau ikut andil ya, Bu, ya, dalam memecahkan masalah Rio ini ya, Bu, ya. Iya, Kita Bu, siap. berkolaborasi bersama, Mhm. alhamdulillah Bu Ria, ini dari seluruh percakapan hari ini, Mhm. ya, apa yang bisa Ibu Ria simpulkan dari percakapan kita tadi, dari rencana aksi yang Ibu Ria akan lakukan? Apa kesimpulan yang bisa Ibu Ria ambil? Baik, Bu, dari praktik, coaching kita hari ini, saya menyimpulkan bahwa, Mhm, eee, yang pertama permasalahan itu, permasalahan anak saya yang bernama Rio itu benar-benar, permasalahan yang intinya itu memang Rio itu kurang rasa percaya dirinya, eee, dan rasa percaya dirinya itu kurang, itu benar-benar dari dirinya, dari sejak dulu, bukan hanya dari kelas 6 saja. Jadi, mulai dari kelas 5, dari kelas, 4, kemudian dan dengan pembelajaran yang lain seperti agama dan olahraga itu juga Rio seperti itu. Ditambah mmm, lagi dengan dia sudah buang air kecil di kelas, menambah lagilah, rasa, kurang percaya dirinya Rio. Dan, dari masalah Rio tadi, insya Allah, saya akan melakukan langkah-langkah yang pertama, saya akan melakukan pendekatan dengan Rio, kemudian saya akan komunikasi dengan orang tua Rio untuk mencari informasi bagaimana Rio itu. Kemudian saya akan melakukan briefing kepada, teman-teman Rio yang mana telah mhm, melakukan pembulian, kemudian yang terakhir saya meminta bantuan dari rekan guru ya, baik guru yang, masuk kelas saya ataupun guru yang tidak masuk di kelas saya untuk sama-sama mendukung atau, sama-sama membantu saya untuk, menyelesaikan masalah saya untuk meningkatkan rasa percaya diri Rio ini. Dan apabila hal itu tidak, berjalan lancar,
halul utamanya ya saya akan, minta bantuan dari kepala sekolah, seperti itu, Bu. Jadi, itulah yang dapat saya simpulkan mulai dari permasalahan sampai dengan, langkah-langkah, rencana aksi saya untuk, membuat rasa percaya diri Rio ini, timbul lagi, begitu, Bu. Baik, baik sekali kesimpulan yang Ibu Ria sampaikan tadi ya, Mhm. seluruhnya Ibu Ria sudah pikirkan secara matang ya, semoga berjalan dengan baik. Nah, dari percakapan kita tadi setelah Ibu Ria simpulkan, kemudian Ibu Ria, saya berharap semoga apa yang telah Ibu Ria rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik sehingga menjadi, kebaikan pula untuk diri Rio ya, Ibu Ria ya. Amin. Bisa mengembangkan rasa percaya diri yang ada di dalam dirinya, tidak hanya Rio, kemudian teman-temannya juga menjadi lebih baik, tidak membuli Rio lagi dan teman-teman lain nanti yang bermasalah. Ya, Baik. Ibu ya. Nah, Iya. jadi kita sudah ada di ujung sesi nih, Bu Ria. Iya, benar, Bu. Bagaimana perasaan Ibu Ria setelah kita melakukan praktik coaching hari ini? Baik, Bu, alhamdulillah setelah, bercerita dengan Ibu, hati saya ini semakin lebih tenang, hati saya semakin lebih bersemangat, saya bisa menemukan, jalan dari permasalahan saya ini benar-benar, terencana oleh saya sendiri dan insya Allah atas dukungan Ibu dan dukungan teman-teman juga, semoga apa yang saya rencanakan ini, bisa berhasil ya, Bu, ya. Amin. Kemudian di sini juga saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang mana sudah meluangkan waktunya untuk saya, untuk Sama-sama. mendengarkan permasalahan saya dan saya ucapkan terima kasih, Bu, ya. Iya, sama-sama Ibu Ria. Inilah gunanya kita berteman dan berkolaborasi ya Bu Ria. Iya, Bisa Bu. saling sharing, tidak hanya Ibu Ria membebankan kepada diri Ria, Ibu Ria sendiri, tapi bisa berbagi lah dengan harapan kita bisa sama-sama membangun sekolah dan anak-anak kita menjadi yang lebih baik ya Ibu Ria ya. Amin. Amin amin ya Amin rabbal ya rabbal alamin. alamin. Baik Ibu Ria, terima kasih. Semoga Ibu Ria sehat selalu, bahagia selalu, dan menjadi guru yang bersemangat serta ceria selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Terima kasih, Bu Ara. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.